Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasana, dosen pengampu mata kuliah statistika dan probabilitas kalian. Di sini kita masuk ke pertemuan satu ya, karena kelompok 2, jadi kita sebelum UTS, sampai UTS ya, sampai UTS kita e-learning atau online, nanti baru setelah UTS kita tatap muka. Di sini untuk materi pertama yaitu pengantar statistik dan probabilitas, yaitu yang akan kita bahas juga ada data, populasi, dan juga sampel. Nah, di sini untuk e-learning ya, seharusnya kalian sudah bisa pahami bahwa minimal create atau komentar ya, membalas diskusi yang ada di e-learning itu minimal 2 kali. Jika kurang dari 2 kali, ya tidak akan dinilai kehadirannya. Atau jangan sampai kalian juga sudah reply 2 kali ya, membalas 2 kali, tapi balasnya diri sendiri. Jangan sampai. Jadi kalian boleh bertanya ya, bertanya kepada dosen atau bertanya kepada teman-teman kalian. Boleh juga kalian menjawab pertanyaan dosen atau juga menjawab pertanyaan teman kalian. Ya, jadi saling diskusi aja kita selama e-learning. Oke, kita lanjut ke materi. Ya, untuk statistik dan probabilitas. Nah, statistik di sini adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Ya, atau proses menganalisis dan memberikan makna atau penjelasan terhadap data yang telah dikumpulkan. Nah, statistik ini membantu kita mengubah data mentah, ya data yang sudah kita kumpulkan tapi belum diapa-apain, itu menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian probabilitas, yaitu cabang matematika yang berkaitan dengan mempelajari peluang. Ya, probabilitas itu adalah sebuah peluang terjadinya suatu peristiwa. Nah, dengan probabilitas ini kita dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian berdasarkan data ataupun asumsi tertentu. Jadi kayak kita ngeramal, yang ngeramal sesuatu. Ya, tapi ngeramalnya itu berdasarkan data yang udah kita dapatkan atau kita kumpulkan. Nah, apa sih hubungan statistik dan probabilitas? Ya, statistik itu dan probabilitas itu saling terkait. Ya, statistik menggunakan konsep probabilitas untuk membantu membuat inferensi. Apa sih inferensi? Yaitu proses menarik kesimpulan atau membuat dugaan berdasarkan informasi atau data yang tersedia. Ya, di sini tentang populasi dari sampel data yang terbatas. Nah, untuk di sisi lain ya, probabilitas itu menyediakan kerangka matematika untuk memahami ketidakpastian dalam hasil eksperimen atau pengamatan acak. Yaitu adalah hubungan statistik dan juga probabilitas. Sekarang kita masuk ke pengertian data, populasi, dan juga sampel. Data ya, kita pasti kalau misalkan mau jadi data scientist, itu kita pasti harus berteman, bersahabat selalu dengan data. Kita harus berkumpul ya, ngumpulin banyak data. Ya, jadi kalian harusnya udah tahu apa itu data. Yaitu adalah sekumpulan fakta. Jadi data itu harus real, nyata, fakta. Ya, sekumpulan fakta ataupun angka atau pengukuran yang dikumpulkan untuk dianalisis. Ya, data itu bisa berupa angka, bisa juga berupa kategori. Nah, kalau misalkan datanya berupa angka, itu dinamakan data kuantitatif. Ya, data dalam bentuk angka. Contohnya, tinggi badan kalian, berat badan kalian, umur, ya, nilai mahasiswa itu adalah data kuantitatif. Kalau data kualitatif, ya adalah data yang menggambarkan tadi. Kalau nggak angka ya kategori, ya berarti data yang menggambarkan kategori ataupun kualitas. Ya, kualitatif berarti kualitasnya. Contohnya warna. Warna itu pasti ada kualitas. Ada cerah, ada gelap, atau
Zaman sekarang itu sebutannya apa itu yang kalau cerah-cerah itu? Ya itulah pokoknya ya. Nah, contoh lagi jenis kelamin. Jenis kelamin kan tuh adanya perempuan, laki-laki ya. Nggak ada yang dua-duanya ya. Kemudian status pernikahan itu adalah contoh data kualitatif. Nah, jadi dia berdasarkan kualitas atau kategori. Kalau angka tadi kuantitatif. Kemudian ada populasi. Ya, populasi itu adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Di sini, populasi itu bisa sangat besar. Contohnya, seluruh penduduk suatu negara itu termasuk populasi. Atau bisa juga sangat kecil, kecil ya, tergantung pada fokus studinya. Contohnya, populasi mahasiswa di suatu universitas atau semua pelanggan sebuah perusahaan. Ya, jadi populasi itu keseluruhannya, semuanya. Nah, beda dengan sampel. Kalau sampel itu adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Jadi, sampel itu turunannya dari populasi. Kalau populasi kan itu keseluruhannya. Kalau sampel, contoh ya, sampel itu kan contoh, berarti dipilih dari populasi tersebut yang akan dianalisis. Karena tidak selalu mungkin atau praktis untuk memeriksa seluruh populasi, ya. Jadi kita nggak mungkin kan untuk memeriksa seluruh populasi, karena misalkan datanya banyak banget, besar banget, nggak mungkin seluruhnya. Jadi sampelnya aja, kita ambil sampelnya. Nah, sampel ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Jadi, hanya perwakilannya aja. Sampel itu ibarat perwakilan dari seluruh populasi. Nah, populasi di sini dibagi menjadi dua. Populasi, sampel maaf ya. Sampel di sini dibagi menjadi dua, yaitu sampel representatif dan juga sampel random. Sampel random atau random sampling. Ya, di sini bisa dibedakan ya. Kalau representatif itu dipilih. Sampelnya dipilih sedemikian rupa nih sehingga karakteristiknya mencerminkan populasi yang lebih besar. Tapi kalau random ya berarti kan acak ya. Milihnya secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Yaitu pengertian dari data, populasi, dan sampel. Kalau data itu isinya. Ya, kalau populasi itu keseluruhan orangnya, ya, keseluruhan pemilik datanya. Kalau sampel itu ya pilihan ya, perwakilan dari populasi. Sekarang apa sih hubungan antara populasi dan sampel? Nah, populasi dan sampel itu saling berhubungan, ya. Jadi kalau sampel itu digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk membuat inferensi tentang populasi. Ya, jadi dengan demikian, analisis yang dilakukan pada sampel harus hati-hati untuk memastikan kesimpulan yang diambil berlaku untuk populasi. Jadi sampel itu kesimpulannya harus diambil dari sampel yang benar-benar mewakili dari si populasi ini, ya kebesarannya. Nah, contohnya di sini ada sebuah penelitian ingin mengetahui rata-rata waktu belajar mahasiswa Teknik Informatika S1 di Universitas Pamulang. Nah, populasinya itu adalah seluruh mahasiswa Teknik Informatika S1 di Universitas Pamulang. Sampelnya adalah sejumlah mahasiswa Teknik Informatika S1 yang dipilih secara acak untuk diinterview tentang waktu belajar mereka. Jadi, contohnya, sampelnya itu seluruh mahasiswa Teknik Informatika S1 semester 3 di Universitas Pamulang. Yaitu contoh sampel. Kan kalau misalkan seluruh mahasiswa itu kan bisa aja dari semester 1 sampai semester 14 ya. Tapi kalau sampel itu bisa pilih satu angkatan aja, satu semester berapa gitu. Nah, kalau datanya itu adalah jumlah jam belajar setiap mahasiswa yang diambil dari sampel. Karena kan kita ingin mengetahui rata-rata waktu belajar mahasiswa. Jadi kan kita harus tahu nih, si mahasiswa ini ya, dari sampel yang udah kita pilih, berapa sih waktu belajar mereka? Ya, itu disebut dengan data. Nah, dengan data dari sampel tersebut,
Analisis statik dapat dilakukan untuk memperkirakan rata-rata waktu belajar untuk seluruh populasi mahasiswa. Itu adalah analisis statik. Apa sih analisis statik? Itu akan kita pelajari di pekan berikutnya. Jadi, ini aja materi kita pada pertemuan 1, perkenalan aja dulu. Kalau udah kenal, alhamdulillah. Kalau belum kenal, salam kenal. Jadi, tolong dipahami benar-benar ya. Untuk forum diskusinya akan saya siapkan. Kalian boleh berdiskusi ya, saling diskusi, boleh menjawab pertanyaan saya ya, itu wajib. Atau boleh bertanya, nanti akan ada jawaban dari teman kalian ataupun dari saya. Ya, terima kasih. Semangat belajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.